Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat pimpinan Tuhan semalam. Pagi ini sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Sudah sampai di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru, yaitu Wahyu pasal 2, 3, dan 4. Saudara, kalau kita melihat Wahyu pasal 2 dan 3 khususnya berbicara tentang 7 jemaat. Ada orang yang bertanya kepada saya, untuk apa 7 gereja atau 7 jemaat dimasukkan ke dalam kitab Wahyu yang akhirnya diaplikasikan di dalam akhir zaman? Bukankah gedung gereja dari 7 jemaat itu sudah musnah dan sekarang sudah tidak ada lagi bekas bangunan gedung itu? Nah, saudara, kenapa gedung gereja bisa musnah? Kalau kita belajar sejarah gereja, memang karena gempa bumi, gedung itu akhirnya bisa musnah. Tetapi yang terpenting bukan gedungnya, karena gereja sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu saya menjawab, gereja yang ada tertulis dalam kitab Wahyu itu merupakan model, saudara, atau cerminan dari gereja di akhir zaman ini. Ada yang dipuji oleh Tuhan dan ada yang ditegur oleh Tuhan. Ketika kita melihat gereja Efesus, dikatakan teguran Tuhan yang sangat keras, kehilangan kasih mula-mula. Mereka beribadah dan melayani Tuhan sebagai rutinitas saja tanpa didasari hati yang mengasihi Tuhan. Jemaat Smyrna, saudara, tidak ditegur, dia dikatakan menderita karena kesusahan dan karena fitnah tanpa teguran. Jemaat Pergamus, saudara, ditegur dengan keras, dikatakan di sana terdapat tahta iblis, artinya iblis yang berkuasa melalui manusia, entah itu pemimpin gereja, majelis, pengurus, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga kompromi dengan ajaran Bileam, yaitu ajaran sesat. Kemudian jemaat Tiatira, kalau kita lihat, saudara, kompromi dengan ajaran sesat, yaitu ajaran Isabel. Kemudian jemaat di Sardis, ada yang mencemarkan pakaian mereka dan ada yang tidak. Lalu dihimbau oleh Tuhan supaya mengenakan pakaian putih, yaitu kesucian hidup, saudara. Kemudian disampaikan supaya terus berjaga-jaga karena Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Lalu jemaat Philadelphia, ini tanpa teguran, jemaat yang taat. Dan yang terakhir jemaat Laodikia, ditegur oleh Tuhan dengan keras, yaitu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, namun mereka sombong. Mereka berkata kaya, tidak kekurangan suatu apapun, tidak butuh apa-apa. Padahal sebenarnya mereka sangat miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, bukankah gereja sekarang juga modelnya seperti salah satu dari 7 jemaat itu? Ada gereja yang berkompromi dengan ajaran sesat. Ada gereja yang hamba Tuhannya, jemaatnya hidup di dalam amoral, Bapak Ibu Saudara. Perselingkuhan, perzinahan, ya. Lalu ada juga jemaat yang taat, menjaga kesucian hidup, kebenaran hidup, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya, kita semua ini ada di gereja yang seperti apa, Bapak Ibu? Ingat, Tuhan itu sebagai hakim yang sangat adil. Mumpung sekarang masih ada waktu untuk bertobat, segeralah bertobat. Nah, biarlah kita kedapatan di hadapan Tuhan, menjadi jemaat, menjadi gereja yang benar-benar dipuji oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.